jurusan Teknik Kendaraan Ringan mengenai kelistrikan di bodi mobil. Senam pagi di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis. Harga cabai naik di Pajak Gambir Pasar 8 Tembung. Dengar dimsum Aladin di Jalan Besar Tembung depan Eva Fashion. Selamat siang pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda. Saya Hawa Ansyahilasya, hadir di Detik News dengan informasi tajam, aktual, dan terpercaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai berita menarik dari Sumatera Utara dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya. Pembukaan pendaftaran MPK di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Semangat kepemimpinan dan organisasi tampak jelas di lingkungan SMK Negeri 1 Percut Setuan. Sekolah tersebut tengah membuka pendaftaran Majelis Perwakilan Kelas atau MPK sebagai ajang bagi para siswa untuk mengembangkan potensi diri di bidang organisasi. Pendaftaran ini mendapatkan antusias yang tinggi dari para siswa karena MPK menjadi salah satu wadah penting dalam menyalurkan aspirasi serta membentuk karakter kepemimpinan di sekolah. Untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pendaftaran dan tanggapan para siswa, berikut liputan selengkapnya. Kegiatan pendaftaran Majelis Perwakilan Kelas atau MPK tengah berlangsung di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa dari berbagai jurusan yang memiliki minat untuk menjadi bagian dari organisasi sekolah. Proses pendaftaran dilakukan secara tertib di aula sekolah dengan bimbingan dari guru pembina OSIS dan MPK. Selain mengisi formulir, para calon anggota juga diminta untuk menunjukkan komitmen serta kemampuan berorganisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di antara siswa, serta menjadikan wadah bagi mereka yang ingin aktif berkontribusi dalam kegiatan sekolah. Halo Sobat Sekolah, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 1 Percut Setuan, di mana sedang berlangsungnya pembukaan pendaftaran Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para siswa yang ingin berkontribusi dalam organisasi sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan serta antusiasme para peserta, mari kita dengarkan langsung keterangan dari Ketua MPK. Baik, saat ini saya sedang bersama Ketua Umum MPK. Boleh tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Michael Bagas Sumerangkir dari kelas 12 RPL 2. Oke, dari kapan pembukaan pendaftaran MPK sih Kak? Dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Apa sih syarat bagi calon anggota baru? Yang pertama pastinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu terdaftar di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Yang ketiga itu mampu menyalurkan aspirasi siswa. Dan yang terakhir itu punya jiwa kepemimpinan. Yang terakhir, apa harapan bagi calon anggota MPK baru nantinya? Untuk harapannya mungkin untuk MPK bisa menjadi lebih maju lagi dari sebelumnya, dan juga kan nanti kita itu ada sistem VES, Value Election System, yang dimana kita akan mendapatkan pengurus-pengurus yang berkualitas yang memiliki nilai gitu. Jadi harapannya untuk pengurus MPK itu lebih aktif, lebih maju dari yang sebelumnya. Terima kasih ya Kak. Ya.
SMK Negeri 1 Percut Setuan, siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan melaksanakan praktik kelistrikan pada bodi mobil sebagai bagian dari pembelajaran langsung di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan ketelitian siswa dalam bekerja dengan sistem kelistrikan kendaraan. Untuk mengetahui bagaimana suasana praktik dan antusias para siswa, berikut liputan selengkapnya dari SMK Negeri 1 Percut Setuan. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO di SMK Negeri 1 Percut Setuan tengah melaksanakan kegiatan praktik kelistrikan pada bodi mobil. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sistem kelistrikan kendaraan. Dalam praktik ini, para siswa diajarkan cara membaca diagram kelistrikan, melakukan pengecekan arus listrik, serta memperbaiki kerusakan pada sistem lampu dan kelistrikan bodi mobil. Dengan bimbingan guru produktif, siswa juga dilatih untuk bekerja sesuai prosedur keselamatan kerja di bengkel. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa jurusan TKRO dapat memiliki keterampilan teknis yang siap diterapkan di dunia kerja maupun industri otomotif. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk menjaga hidup tetap sehat atau merusaknya dengan narkoba. Jangan biarkan satu keputusan salah menghancurkan masa depanmu. Narkoba bukan solusi. Narkoba merusak tubuh, pikiran, dan cita-cita. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya untuk masa depan yang cerah. Aktivitas olahraga bersama kembali digelar di Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Batangkuis. Kegiatan senam pagi yang diikuti oleh ratusan masyarakat ini berlangsung meriah dan penuh semangat. Selain untuk menjaga kebugaran tubuh, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami dari lokasi kegiatan. Beginilah suasana senam pagi yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara, Batangkuis. Sejak pukul 6 pagi, ratusan pengunjung sudah memadati area stadion untuk mengikuti kegiatan senam bersama yang digelar setiap akhir pekan. Dengan iringan musik yang energik, para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam yang dipadukan oleh instruktur profesional. Tak hanya di kalangan dewasa, anak-anak dan lansia pun ikut serta menikmati suasana senam pada pagi hari ini. Menurut panitia, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga ringan dan rutin. Selain itu,
Kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kebersamaan antar warga sekitar Batang Kuis. Kegiatan senam pagi ini rencananya akan terus dilaksanakan secara rutin setiap hari di Stadion Utama Sumatera Utara. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kembali mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga cabai merah yang naik cukup drastis di Pajak Gambir Pasar 8 Tembung. Kenaikan ini dikeluhkan para pembeli, bahkan bagian pedagang mengaku penjualan menurun karena daya beli masyarakat melemah. Berikut laporan selengkapnya. Beginilah suasana di Pajak Gambir Pasar 8 Tembung pada pagi hari. Aktivitas jual beli tampak berjalan seperti biasa. Namun, para pedagang mengeluhkan harga cabai merah yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai merah yang sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu, serta meningkatnya permintaan dari masyarakat. Sementara itu, para pembeli berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok, karena cabai merupakan salah satu bagian penting dalam masakan sehari-hari. Dari Pajak Gambir, Pasar 8 Tembung, Tim Liputan melaporkan. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pajak Gambir Pasar 8 Tembung, di mana harga kebutuhan pokok atau sembako mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang sembako di sini. Saya sedang bersama salah satu pedagang yang ada di Pajak Gambir. Dengan Ibu siapa? Ibu Romana Simarmata. Oke, sejak kapan Ibu merasakan kenaikan harga cabai? Udah 2 bulan. Sudah 2 bulan. 2 bulan lebih lah. Kira-kira apa sih Bu penyebab utama dari kenaikan Gagal cabai? panen. Hujan-hujan aja di sono. Gagal panen. Apakah kenaikan harga cabai ini memengaruhi lapak Ibu? Mengaruhi lah. Ada mengaruhi sedikit. Karena orang nggak semuanya bisa makan cabai kalau mahal. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Bersama saya Najwa Hernisa, Pajak Gambir Pasar 8 Tembung melaporkan. Di balik layar media sosial, semua tampak sempurna. Senyuman, liburan, pencapaian, seolah-olah hidup tanpa masalah. Tapi, ingatlah, yang kamu lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhannya. Berhenti membandingkan, mulai hargai diri sendiri. Bahagia bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling bersyukur. Belajar lama, kepala panas. Butuh cemilan yang bikin semangat. Cobain coklatos.
Sotos, renyah di luar, lumer di dalam. Pemirsa, berbicara tentang kuliner. Kini semakin banyak pilihan makanan kekinian yang diminati masyarakat. Salah satunya adalah dimsum Aladin yang berlokasi di Jalan Besar Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Selain rasanya yang lezat, harga yang terjangkau menjadikan tempat ini ramai dikunjungi, terutama oleh anak muda. Informasi tadi sekaligus penutup program Detik News hari ini. Saya Hawa Ansehilasya dan seluruh kru pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Halo semua, kembali lagi sama aku Najwa Hamisa di segmen kuliner Medan. Kali ini aku ada di Jalan Besar Tembung, tepatnya di depan Eva Passion. Kuliner dimsum Aladin yang menyajikan berbagai menu dimsum dan makanan ringan. Jalan Besar Tembung, Kabupaten Deli Serdang, ramai dikunjungi terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat sekitar dan pencinta kuliner dengan pemilik usaha bernama Aladin Food Corner karena menyajikan dimsum lezat, harga terjangkau, dan tempat yang nyaman. Dimsum dibuat segar setiap hari dengan bahan pilihan dan disajikan dengan berbagai saus khas. Menu yang udah aku pesen di dimsum Aladin. Yang pertama ada steak chicken crispy, yang kedua ada dimsum mentai bakar, dan yang ketiga ada dimsum goreng keju. Untuk minumannya aku ada pesen coklat kental, dan yang kedua ada lemon squash ball. Dia tipe ayam yang jusnya tuh di dalam guys, dan dia punya saus yang kental dan nggak pedas ya. Jadi buat kalian yang suka, buat kalian yang nggak suka pedas, kalian bisa cobain ini ya. Oke, mungkin segitu aja kuliner kita malam ini. Saksikan terus program-program menarik hanya di YouTube PS1. Saya Najwa Hamisa dan seluruh tim Detik News pamit undur diri. Sampai jumpa.